Halo, perkenalkan nama aku Sarah Krismasiwi dengan NIM K00231170 dari kelompok B1. Kali ini kita akan sama-sama belajar sistem kardiorespirasi blok 2.2. Yang pertama kita mau belajar tentang struktur faring. Nah, jadi faring itu dia terbagi menjadi 3, ada nasofaring, orofaring, dan juga laryngofaring. Seperti namanya, nasofaring itu menghubungkan nasal atau rongga hidung dengan faring, kemudian orofaring yaitu rongga mulut dengan faring, dan juga laryngofaring menghubungkan rongga laring dengan faring. Nah ini nasofaring, kemudian ini orofaring, dia dihubungkan dengan isthmus falcium, dan ini adalah laryngofaring. Nah, kemudian nasofaring sendiri itu adalah terletak di posterior cavum nasi, pastinya di belakang dari rongga hidung, dan keduanya dihubungkan oleh yang namanya coana. Nah, skeletophisnya sendiri dia terletak di VC1 sampai VC2, dan fungsinya pasti dengan untuk respirasi gitu. Nah, ada bagian-bagian tertentu seperti optai. Ini optai itu adalah ostium pharyngeum tuba auditiva eustacii. Itu adalah ostium yang merupakan pintu masuk tuba auditiva atau tuba eustacii yang menghubungkan nasofaring dengan kavitas timpanika telinga. Jadi dia yang menghubungkan antara di nasofaring ini atau tuba auditiva dengan kavitas timpanika yang ada di telinga. Nah, kemudian ada tonsilla pharyngea atau adenoid. Nah, tonsilla pharyngea ini terletak di membran mukosa dinding posterior nasofaring, dan pembesaran dari tonsilla pharyngea ini dikenal sebagai hipertrofi adenoid yang dapat mengobstruksi aliran udara hidung dan mempengaruhi pertumbuhan wajah. Jadi nanti dia akan mengalami pembekakan di daerah wajahnya, dan tonsilla pharyngealis ini banyak terlihat pada anak-anak dan akan mengecil saat pubertas gitu. Kemudian ada torus tubarius. Torus tubarius sendiri dia peninggian di sebelah posterior dan superiornya optai. Kemudian ada torus levatorius. Torus levatorius ini dia adalah peninggian di inferior optai, di bawah optai, yang dibentuk oleh musculus levator levi palatini. Kemudian ada juga recessus pharyngeus. Recessus pharyngeus ini terletak di dorsal torus tubarius dan memanjang ke atas sampai atap faring. Jaringan limfat yang kadang-kadang terdapat di membran mukosa di recessus pharyngeus ini disebut sebagai tonsilla tubaria. Kemudian kita lanjut di orofaring. Orofaring ini merupakan bagian faring yang terletak di belakang cavum oris gitu. Jadi dia menghubungkan antara oris dengan faring, dan keduanya itu dipisahkan oleh suatu pintu yang namanya isthmus falcium. Skeletopisnya dia terletak di VC2 sampai VC3, dan fungsinya untuk proses pencernaan gitu atau digestif. Nah, isthmus falcium atau tadi batas antara cavum oris dengan faring ini itu adalah bagian posterior dari cavum oris dan merupakan permulaan dari orofaring sendiri. Kemudian ada yang namanya arcus palatopharyngeus. Di sini ada arcus palatopharyngeus, kemudian ada juga arcus palatoglossus. Arcus palatoglossus merupakan suatu pelipatan mukosa di anterior fossa tonsillaris yang dia membentang dari palatum wall hingga ke tepi lingua. Dan dia terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatoglossus. Kemudian ada fossa tonsillaris. Fossa tonsillaris ini merupakan cekungan di antara arcus palatoglossus dan arcus palatopharyngeus. Dan fossa tonsillaris ini ditempati yang namanya tonsilla palatina. Nah, kemudian ada vallecula epiglottica. Vallecula epiglottica sendiri dia adalah tempat tertampungnya benda tumpul yang tertelan. Jadi ketika ada benda tumpul yang tidak sengaja tertelan, itu akan ditampung di tempat yang namanya vallecula epiglottica.
Lanjut, laringofaring. Laringofaring itu terletak di vertebra cervical 3 sampai vertebra cervical 5. Kemudian di bagian-bagian laringofaring ada fossa piriformis. Dia terletak di kanan dan kiri dari laringofaring, berfungsi untuk menampung benda tajam yang tertelan. Tadi kan kalau benda tumpul dia terletak di vallecula epiglottica, kalau yang benda tajam ada di fossa piriformis. Kemudian Anditus laringis. Anditus laringis ini dia merupakan pintu masuk menuju laring dan terletak di anteriornya dari laringofaring. Kemudian kita masuk ke core. Struktur eksternal dari core itu bisa diidentifikasi dengan adanya apex atau puncaknya yang berada di sini, kemudian ada basisnya, dan juga ada 3 fasies, yaitu fasies sternocostalis di anterior, fasies diaphragmatica yang mengarah ke diafragma, kemudian fasies pulmonalis yang mengarah ke pulmo. Basisnya sendiri mengarah ke bahu kanan, sedangkan apexnya ke bahu kanan, sedang apexnya mengarah ke panggul kiri. Basis cordis terdiri dari atrium dextrum menghadap ke belakang ke arah craniolateral dextra, kemudian apex cordis dia mengarah ke ventrocaudal sinistra. Fasies sternocostalis terutama dibentuk oleh ventriculus dexter. Sternocostalis berarti antara sternum dengan costae, dibentuk oleh ventriculus dexter dan juga atrium dexter, yang diantaranya terdapat yang namanya sulcus atrioventricularis. Dan pada pinggir kirinya juga disusun oleh adanya auricula sinistra. Auricula sinistra, kemudian ada sulcus atrioventricularis. Kemudian fasies diafragmatica yang mengarah ke diafragma terutama dibentuk oleh ventriculus dexter dan juga ventriculus sinister di bagian bawah, yang dipisahkan oleh suatu sulcus yang namanya sulcus interventricularis antara ventrikel. Nah, kemudian sulcus interventricularis posterior dan bersandar pada centrum tendineum diaphragmatica. Dia akan bersandar ke centrum tendineum yang ada di diaphragmatica. Permukaan inferiornya, atrium dextrum ini bermuara ke vena cava inferior juga akan membentuk fasies ini. Fasies pulmonalis terutama dibentuk oleh ventriculus sinister yang membentuk impresio kardiaka. Dia akan menekan dari core sendiri. Jadi pulmo ini dia akan menekan core yang akan membentuk yang namanya impresio kardiaka pada fasies medialis pulmo sinister dan atrium dexter untuk pulmo dexter. Jadi core sendiri dia akan membentuk suatu impresio di pulmo yang namanya impresio kardiaka. Jadi core yang menekan si pulmo. Yang itu nanti di pulmo akan menjadi akan menjadi impresio kardiaka pada fasies medialis pulmo sinister dan juga atrium dexter untuk pulmo dexter. Nah, kemudian dari POV ventral dan nah ini kanannya dia POV ventral dan kiri dari POV ventral dan kanan dari POV dorsal. Nah, 4 ruangan jantung sendiri ada atrium dextrum, atrium sinistrum, kemudian ada ventriculus dextrum dan ventriculus sinistrum. Nah, auricula tadi yang udah kita bahas, auricula jantung ini berbeda dengan atrium. Jadi dia merupakan struktur pelengkap dari atrium yang menonjol dan merupakan sisa dari atrium kanan janin gitu. Nah, di permukaan luar jantung juga banyak sulcus ya, tadi sudah disebut ada sulcus coronarius, tempat lewatnya arteri koronaria. Kemudian ada juga sulcus interventricularis itu di antara ventricle, jadi interventricularis. Kemudian dia itu adalah tempat melewatnya arteri vena interventricularis anterior.
Kemudian lanjut ke skeleton cordis. Skeleton cordis ini adalah tempat melekatnya miokardium. Dia sebagai rangka core supaya core ini nggak kolaps ya. Nah, dia juga adalah tempat pelekatan kuspis atau katup jantung dan isolator impuls antara atrium dan ventricle. Jadi, skeleton cordis sendiri itu isolator agar potensial aksi yang terdapat di atrium dari SA sendiri, SA node, dia atrium dan ventricle secara terpisah tadi, kontraksinya dia dapat terjadi secara berurutan ya, karena ada skeleton cordis sendiri. Nah, fasciculus AV atau bundle of His yang melalui annulus fibrosus adalah satu-satunya koneksi antara myocardium atrium dan myocardium ventricle. Nah, skeleton cordis terdiri atas annulus fibrosus, trigonum fibrosum, dan juga pars membranaceus, septum interventricular, interarterial, dan atrioventricular. Yang pertama kita mau bahas annulus fibrosus. Dia adalah 4 cincin fibrosa yang mengelilingi 2 ostium atrioventricular, orificium aortae dan orificium truncus pulmonalis. Nah, annulus atrioventriculus dexter berada di sekitar valva dari tricuspidalis. Annulus fibrosum yang dexter. Ini di valva tricuspidalis, kemudian yang sinister di valva mitralis, kemudian annulus valva aorta, itu di cincin aorta yang berada di valva aorta juga, kemudian annulus valva trunci pulmonalis di valva pulmonalis atau cincin pulmoner. Kemudian trigonum fibrosum sendiri adalah daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antar anulus. Jadi antar anulus dihubungkan oleh trigonum fibrosum. Trigonum fibrosum dextrum dia menghubungkan antara annulus valva aorta dengan annulus atrioventricular dextra. Kemudian yang sinistrum dia antara valva aorta dengan atrioventricular sinistra juga. Gitu. Jadi annulus tadi di setiap valva ada, jadi dia ada 4, sedangkan trigonum cuma ada 2. Nah, kemudian kita masuk ke struktur interna. Di sini ada atrium dextrum yang pertama, dia ada sinus venarum cavarum. Ini adalah bagian halusnya. Bagian yang halus, sedangkan yang kasar adalah musculus pectinati. Kemudian bagian halus dan kasar ini dipisahkan oleh yang namanya crista terminalis di bagian dalam, sedangkan di bagian luar dia akan menjadi sulcus terminalis. Kemudian di atrium dextrum sendiri ada fossa ovalis dan limbus fossa ovalis yang dia ini adalah obliterasi dari foramen ovale yang ada pada janin yang berada di septum interatrial. Kemudian ada ostium AV dextra yang menghubungkan dengan ventriculus dexter. Kemudian ada ostium sinus coronarii yang dia menjadi valvula TBC, kemudian ostium vena cava inferior yang menjadi valvula Eustasii. Nah, muara-muara dari pembuluh darah ini juga ada di sini. Ada vena cava superior, dia melalui ostium vena cava superior. Kemudian vena cava inferior melalui ostium vena cava inferior juga, yang terdapat di valvula vena cava inferioris atau valvula Eustasii tadi. Namun katup ini tuh tidak dapat menutup ostium dengan sempurna. Kemudian ada sinus coronarius, dia melalui ostium sinus coronarii yang terdapat valvula sinus coronarii atau valvula TBC tadi. Dan kemudian yang terakhir ada vena cordis minimae. Nah, ini tuh kayak bolong-bolong kecil, jadi dibilang minimae. Dia melalui foramina venarum minimarum. Jadi vena-vena kecil yang ada di core ini dia bermuara ke foramina venarum minimarum. Dia berbentuk lubang-lubang yang kecil. Kemudian lanjut di ventricle dexter.
Nah, dia terdiri dari ruangan kasar yang tersusun dari trabecula carinae. Jadi ruangan yang kasar. Nah, ada 3 jenis trabecula carinae. Yang pertama ada musculus papillaris. Musculus papillaris ini dia akan menjadi chorda tendinae. Kemudian trabecula septomarginalis. Di situ ada bundle of His. Kemudian ada rigi biasa yang menonjol di bagian dalam. Nah, musculus papillaris sendiri, dia itu melekat ke dinding ventrikel. Kemudian pada bagian puncaknya itu ada chorda tendinae yang menghubungkan ke cuspis valva tricuspidalis. Sedangkan musculus papillaris dan chorda tendinae itu dia berperan dalam penutupan katup yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Kemudian musculus papillaris ini dia akan berkontraksi sebelum ventrikelnya berkontraksi, sehingga nanti chorda tendinae itu akan menegang dan akan menarik kedua cuspis secara bersamaan sehingga cuspis nanti akan tertutup. Jadi musculus papillaris dan chorda tendinae tadi berperan penting dalam fungsi jantung normal, yaitu mencegah kebocoran melalui katup AV dan menghalangi terjadinya regurgitasi atau aliran darah balik dari ventricle dexter ke atrium dexter selama sistole atau saat ventrikel berkontraksi. Kemudian yang kedua tadi ada trabecula septomarginalis. Dia menyilang dari rongga ventrikel dari septum ke dinding anterior dan hanya terdapat di ventrikel kanan aja. Jadi ventrikel kiri nanti dia tidak ada trabecula septomarginalis. Kemudian dia juga membawa fasciculus atrioventricularis, crus dextrum, sehingga dia berperan dalam sistema conduction cordis ventrikel kanan gitu. Kemudian ada rigi-rigi biasa yang menonjol di permukaan dalamnya. Nah, atrium sinistrum sendiri dia terdiri dari sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Ostium ave sinistrum dia menghubungkan antara ventriculus sinistrum menghubungkan atrium sinistrum dengan ventriculus yang sinistrum. Kemudian di sini ada fossa ovalis juga dan juga valvular foraminis ovale. Nah, apa aja vena yang bermuara di atrium sinistrum? Ada 2 buah vena pulmonalis dextra, kemudian ada 1 buah vena pulmonalis sinistra superior dan 1 buah vena pulmonalis sinistra inferior. Nah, ventriculus sinister ini yang paling tebal miokardiumnya. Dia adalah pembentuk dari apex cordis sendiri dan dia kenapa lebih tebal miokardnya karena dia yang memompa oksigen ke seluruh tubuh. Jadi dia melawan tekanan yang tinggi sehingga membutuhkan miokardium yang lebih tebal. Kemudian vestibulum aorta bagian ventriculus sinister yang mendekati aorta. Kemudian ada ostium aorta. Ostium aorta adalah yang menghubungkan antara aorta dengan ventriculus sinister ini. Kemudian ada musculus papillaris juga yang di puncak-puncaknya ada chorda tendinae. Nah, jadi di sini aku akan menjelaskan fisiologi katup jantung atau membuka dan menutupnya katup jantung sendiri. Yang pertama dimulai dari fase late diastole. Itu terjadi ketika semua chamber atrium dan ventricle ini dia akan relaksasi sehingga darah ini masuk dari vena cava superior dan inferior, jadi dari seluruh tubuh ke atrium. Darah yang baru masuk ke atrium ini langsung mengalir ke ventrikel secara pasif. Jadi tanpa adanya kontraksi, darah ini sudah mengalir ke ventrikel. Kemudian yang kedua ada fase atrial systole, di mana atriumnya itu baru berkontraksi. Sehingga darah di atrium yang sudah tinggal 20% tadi langsung masuk ke ventrikel. Nah, yang ketiga ada vasoisovolumic ventricle contraction, di mana dia akan mendorong tahap awal kontraksi dari ventrikel. Jadi darah di ventrikel kan sudah penuh, dan dia akan mendorong darah sehingga katup atrioventrikular itu akan tertutup. Antara bikuspid dengan tricuspid semuanya tertutup, tapi dia belum bisa membuka katup semilunar karena tekanannya belum cukup kuat untuk membuka katup pulmonal dan aorta. Kemudian fase keempat ada fase ventricular ejection,
itu adalah kontraksi ventrikelnya sudah cukup kuat sehingga katup semilunernya akan terbuka dan darah keluar dari ventrikel. Nah, kemudian volumic ventricular relaxation, ventrikel akan relaksasi sehingga katup AV-nya akan tertutup karena meskipun tekanannya ventrikel turun, tapi tekanan ventrikel ini masih lebih tinggi dari tekanan atrium sehingga bisa menutup tadi katup AV dan darah masuk lagi ke atrium secara pasif. Nah, katup ini dia berfungsi sebagai pintu. Saat tekanan di belakang katupnya lebih besar, maka katup akan terbuka dan darahnya bisa mengalir. Saat tekanan di depan lebih besar, maka katupnya akan tertutup. Kemudian diafragma, kita akan bahas diafragma. Diafragma itu adalah pembatas antara kavitas torakis dengan kavitas abdominis. Ada dua bagian antara pars muscularis. Pars muscularis terdiri dari pars sternalis, costalis, dan lumbaris, dan ada centrum tendineum. Nah, pars muscularis, yang pertama pars sternalis itu dia terdiri dari trigonum sternocostallari yang akan dilewati oleh arteri vena epigastrika superior dan vasa limfatika. Dia tempat lemahnya hernia diafragmatika. Kemudian pars costalis, bentukannya seperti kubah, dan ada pars lumbalis. Itu terdiri dari arcus lumbosacralis medialis, arcus lumbosacralis lateralis. Dan pars lumbalis ini melekat pada vertebra lumbalis dengan membentuk dua crus muskuler, yaitu crus dextrum dan crus sinistrum. Nah, kemudian mediastinum ini adalah ruang di kavitas torakis di antara kedua kavitas pleuralis. Sebuah bidang transversus membentang dari angulus sternalis sampai ke diskus intervertebralis antara VTH 4 dan 5 membentuk mediastinum menjadi mediastinum superius dan inferius. Nah, inferius ini terbagi menjadi 3. Ada anterius, medius, dan posterius. Apa aja yang ada di mediastinum superius? Yaitu dia ada timus, trakea, esofagus, arcus aorta dengan 3 percabangan besarnya, dan banyak organ-organ lain. Nah, mediastinum superius ini dia membentang dari apertura superior thorax sampai ke transverse thoracic plane.